Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata pelajaran Akidah Akhlak bersama saya Ahmad Khaironi, guru dari Madrasah Ibtidaiyah Nurul Bahri. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas dari kegiatan PPG Daljab tahun 2021 di LPTK UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Selamat menyaksikan. Sebelum kita masuk ke materi, ada beberapa hal yang harus kalian ketahui terkait komponen dan pencapaian yang harus kalian capai, yaitu diantaranya kompetensi dasar. Menerima kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengenal asma Allah Al-Ghaffar dan Al-Afu. Menunjukkan sikap pemaaf yang mencerminkan asma Allah Al-Ghaffar dan Al-Afu. Memahami makna Al-Ghaffar dan Al-Afu. Selanjutnya adalah indikator. Indikator pencapaian yang harus kalian capai adalah kalian dapat menyebutkan atau menghafalkan arti kalimat Al-Ghaffar dan Al-Afu. Kalian dapat menjelaskan waktu yang tepat mengucapkan kalimat Thayyibah Al-Ghaffar dan Al-Afu. Yang terakhir, kalian dapat menyebutkan manfaat mengucapkan kalimat Al-Ghaffar dan Al-Afu. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Yang pertama, setelah menyimak video pembelajaran, peserta didik dapat menjelaskan pengertian Al-Ghaffar dan Al-Afu. Setelah menyimak video pembelajaran, peserta didik dapat membedakan Al-Ghaffar dan Al-Afu dengan benar. Dan yang terakhir, setelah menyimak video pembelajaran, peserta didik dapat menyebutkan hikmah Al-Ghaffar dan Al-Afu dengan tepat. Baiklah, kita masuk ke materi. Hari ini kita akan belajar bab 2 tentang mengenal Allah melalui Asmaul Husna, yaitu Al-Ghaffar dan Al-Afu. Ada yang masih ingat apa itu arti Asmaul Husna? Ya, Asmaul Husna artinya adalah nama-nama Allah yang baik. Yang akan kita pelajari adalah salah satunya tentang Al-Ghaffar. Ada yang tahu arti dari Al-Ghaffar? Ya, Al-Ghaffar memiliki arti yang maha pengampun. Kita masuk ke pengertian Al-Ghaffar. Pengertian dari Al-Ghaffar. Kata Al-Ghaffar berasal dari kata bahasa Arab, yakni ghafaro, yang berarti menutupi. Kemudian menurut istilah, Al-Ghaffar berarti Allah menutupi dosa-dosa hambanya karena kemurahan dan keluasan ampunannya. Sebagai contoh, saya akan menampilkan salah satu video doa memohon ampunan kepada Allah. Selamat menyaksikan. Doa mohon ampun. Rabbana firli wali walidayya walil mu'minina yauma yakumul hisab. Artinya, ya Tuhan kami, berilah ampunan padaku dan kedua orang tuaku serta sekalian orang beriman pada hari hisab. Amin. Nah, ini video untuk
memohon doa, maksud saya doa memohon ampunan kepada Allah, baik untuk diri kita sendiri maupun untuk kedua orang tua kita. Selanjutnya, Allah senantiasa memaafkan hamba-hambanya sebanyak apapun dosa yang dilakukan oleh hamba-hambanya, selama ia mau bertobat dan memohon ampun kepada Allah. Hal ini sesuai dengan firman Allah di dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 53 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Yang artinya, katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyatakan bahwa dirinya memiliki pintu ampunan yang sangat luas. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mempersilahkan hamba-hambanya untuk memohon ampun hanya kepadanya. Jika orang-orang yang memohon ampunan kepadanya datang dengan benar dan bersungguh-sungguh, pastilah akan diterima taubatnya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosanya. Namun, jika kita tenggelam dalam perbuatan dosa terus-menerus, kelak di akhirat azab Allah akan menunggu. Anak-anakku sekalian, dosa itu adalah kegelapan. Dosa itu adalah sesuatu yang mengganggu pikiran dan hati. Perasaan tidak tenang, selalu merasa bersalah. Itu bagian dari tanda bahwa kita melakukan perbuatan dosa, apapun bentuk perbuatan dosa tersebut. Jika dosa kita diampuni, maka hati kita menjadi tenang dan pikiran menjadi tenang pula. Ketika itulah berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengobati seseorang yang sedang risau hatinya karena dosa-dosa yang dilakukannya. Tidak cukup Allah mengampuni dosa-dosa tersebut, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menutupi segala kesalahan-kesalahan kita. Alangkah banyaknya orang yang berdosa di dunia ini. Alangkah banyaknya orang yang berbuat maksiat, tetapi Allah menutupi aib-aib itu agar tidak diketahui orang lain. Sebagai contoh, ada seorang pelajar yang sudah melakukan kecurangan saat ujian, yaitu menyontek. Aktivitas menyontek yang dia lakukan tidak pernah ketahuan sehingga beberapa kali, baru pada perbuatan yang kesekian kalinya ketahuan. Ketika ia melakukan kecurangan pertama kali, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih menutupi rahasianya. Yang kedua kali pun sama, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih menutupi. Boleh jadi pada kesempatan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kesempatan baginya untuk bertobat dan berhenti dari perbuatan buruknya. Namun ketika ia melakukan yang ketiga kalinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan rahasianya itu di hadapan gurunya, sehingga kecurangannya terbongkar dan dia pun mendapat hukuman. Allah Subhanahu wa Ta'ala menutupi keburukan kita dari segala apa yang orang lain tidak tahu. Jadi intinya kita harus selalu memohon ampun kepadanya
yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Selanjutnya adalah meneladani makna Al-Ghaffar. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk meneladani dan membiasakan makna Al-Ghaffar dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya dengan cara yang pertama, memaafkan orang-orang yang pernah menyakiti dan berbuat kesalahan kepada kita. Jika kita sudah meneladani, jika kita sudah memahami arti Al-Ghaffar, kemudian kita harus meneladani makna Al-Ghaffar sendiri. Yang pertama, memaafkan orang-orang yang pernah menyakiti dan berbuat salah kepada kita. Artinya, jika ada orang yang pernah berbuat salah, jika ada orang yang pernah menghina atau memaki kita, jika orang tersebut meminta maaf datang kepada kita, maka wajib kita untuk memaafkannya. Karena sebaik-baiknya orang yang mengakui kesalahannya adalah orang yang mau meminta maaf. Tapi sebaliknya, jika ada orang yang datang minta maaf, kita tidak memberikan maaf, maka orang tersebut lebih buruk daripada orang yang bersalah tadi. Selanjutnya, yaitu meneladani makna Al-Ghaffar dapat menghilangkan kebencian dan dendam di hati. Jika kita sudah meneladani, menerapkan dalam kehidupan kita tentang Al-Ghaffar, maka insya Allah rasa benci yang ada di dalam hati, rasa dendam yang ada di dalam hati itu akan sirna. Karena kita selalu mengingat Allah dan selalu memberikan maaf kepada orang lain. Dan yang ketiga, menghindarkan diri dari berprasangka buruk. Hal yang paling banyak orang sulit menjalaninya adalah prasangka buruk, karena ini bagian dari penyakit hati. Namun, jika kita meneladani dan paham arti Al-Ghaffar, maka kita dapat menghindarkan diri dari prasangka buruk. Yang keempat, tidak mencari-cari kesalahan orang lain. Artinya ini tajassus, ya. Kita akan terhindar dari sifat-sifat tajassus seperti ini. Asalkan kita benar-benar menerapkan kata Al-Ghaffar ini di dalam kehidupan kita. Yang kelima, tidak membuka aib orang lain. Jelas, jika kita sudah memaafkan orang lain, maka kita pun tidak akan berani mengungkit atau membuka aib orang lain. Dan yang terakhir adalah tidak menggunjing, memfitnah, dan menyakiti orang lain. Nah, dari keenam manfaat kita meneladani makna Al-Ghaffar, silahkan kalian klik link lembar evaluasi siswa. Di sini Bapak memberikan tugas. Silahkan kalian klik, maka akan dibawa ke dalam browser untuk mengisi tugas evaluasi dari materi yang sudah kita bahas. Sebagai contoh, kalian silahkan isi nama lengkap kalian. Contoh, kelas 6, silahkan kalian centang nomor absen. Kalian nomor absen, silahkan diisi nomor urutnya. Kemudian, buatlah sebuah rangkuman yang berhubungan dengan materi dari Al-Ghaffar. Contohnya, Al-Ghaffar berasal dari bahasa Arab dan seterusnya. Ya. Kemudian silahkan klik kirim.
Nah, terima kasih jawaban kamu sudah terkirim. Jangan lupa belajar dan selalu menjaga kesehatan. Silakan diisi untuk evaluasi pembelajarannya. Lalu selanjutnya untuk materi kali ini saya akhiri. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.